sejahtera bagi kita semua. Di masa sekarang, saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tetap semangat dan tetap berharap pada tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam sapaan Gembala GKI Delima saat ini. Bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk semua anugerah penyertaan Tuhan, dan kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Seorang petani ketika dia memiliki waktu untuk menabur, berarti itu adalah waktunya untuk memulai lagi untuk menanam. Dan biasanya seorang petani akan memulai masa menabur atau waktu menabur dengan semangat, dengan antusias dan ceria. Karena setelah panen usai dan tanah didiamkan berapa waktu, ini adalah waktunya untuk kembali bekerja. Ini adalah waktunya untuk kembali memulai lagi usaha, memulai lagi harapan yang baru dengan menabur benih-benih yang baru. Betapa semangat dan antusiasnya. Maka tidak heran bahwa petani pagi-pagi benar, mereka akan semangat. Mereka akan sukacita menabur dengan riang gembira. Banyak cerita-cerita, bahkan video-video yang ceritakan bagaimana seorang penabur atau bergerombolan penabur menabur dengan sukacita sambil menari dengan nyanyian-nyanyian yang sederhana. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tapi di dalam pembacaan kita digambarkan bahwa penabur ini sedang menabur dengan cucuran air mata. Menabur dengan cucuran air mata berarti ada bagian dalam seorang penabur atau penabur ini yang punya masalah. Masalah yang tidak ringan. Bayangkanlah sesuatu yang harusnya dilakukan dengan sorak-sorai, dengan semangat, dengan nyanyian, sekarang dilakukan dengan cucuran air mata. Yang biasanya dilakukan dengan semangat, dengan antusias, sekarang dilakukan dengan kesedihan yang mendalam. Tidak mudah ketika kita menabur sambil bekerja, lalu mencucurkan air mata. Biasanya orang menangis ketika diam sendiri atau menyendiri, mengambil waktu untuk dirinya, tidak di dalam ruang umum. Tapi penabur ini menabur dengan mencucurkan air mata, sesuatu yang berat, yang sedih, yang pedih, yang tidak lagi bisa tertahankan sehingga air mata itu turun, mengalir. Saudara, begitu juga dengan dinamika kehidupan kita saat ini. Ada beban yang berat, bukan? Ada hal kesulitan yang kadang-kala tidak kita prediksikan bisa terjadi dalam kesehatan kita saat ini, di mana kita tahu begitu sulitnya mencari obat, rumah sakit. Begitu juga tanggung jawab kita kalau kita sebagai tenaga-tenaga kesehatan sudah sangat letih, lelah. Mungkin ketika kita bekerja pun melayani di tengah-tengah pasien, kita tetap harus melayani, tapi tanpa kita sadari kita mencucurkan air mata. Ketika kita pun saat ini dalam situasi seperti ini, masalah ekonomi, masalah yang lain, kita bisa, saudara, ketika melakukan hal yang harusnya kita lakukan dengan sukacita, seperti berdoa, makan, bekerja, masak, bahkan mungkin nyapu,
kita lakukan dengan air mata. Persoalannya siapa yang bisa mengerti itu semua? Kadang kita bisa bilang ke orang dan orang mungkin bisa meresponnya dengan kata-kata, "Sudahlah, semua juga ngalamin itu." Atau "Jangan begitu, nanti imun kamu turun. Ini sudah tanggung jawab kita." Atau bahkan kita bisa mendengar orang berkata, "Sudah, nggak usah manja atau cengeng." Saudara, Mazmur 126 ayat 5 menegaskan pada kita bahwa di dalam kesedihan, di mana kita harus tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari di masa sekarang ini, ada harapan bahwa ketika kita mencucurkan air mata karena melakukan yang benar, melakukan tanggung jawab kita, berusaha untuk semangat, nanti akan menuai dengan sorak-sorai. Kapan waktu penuaian itu? Hanya Tuhan yang tahu kapan itu terjadi. Tetapi seorang petani akan menuai hasilnya di waktu dia panen. Dan panen itu terjadi kalau seorang petani itu tidak hanya berhenti untuk menabur, tetapi terus mengelola dalam kehidupan ini, terus bekerja. Dengan demikian, saudara, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Jangan berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk bekerja dan melayani kepada Tuhan. Kita lelah, istirahatlah. Toh petani juga tidak bekerja 24 jam. Tetapi tidak pernah berhenti ketika esok hari muncul matahari terbit, maka sang petani akan dengan semangat kembali menabur. Karena bisa saja air mata terurai hari ini, esok hari matahari akan menghangatkan kita kembali dan bisa mengganti kita dengan sorak-sorai. Siapa yang menabur dengan air mata? Di dalam kasih, kesetiaan, dan terus bekerja dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang merengkuh kita. Terus semangat, tetap jaga imun, lakukan protokol kesehatan, dan mari terus mendukung dalam doa dan saling berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, urapilah kami ya Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu. Di tengah kehidupan ini kami tetap mengingat mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Bapak Untung, Ibu Nani Mahargono dan Bapak Mahargono, Ibu Lani, Bapak Manalu, Bapak Tanto dan Ibu Titin. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Oma dan Opa kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan proses kesembuhan dari COVID-19. Untuk Mama dari Ibu Dr. Christine, keluarga Ibu Natalina, Bapak Robi, Liman, Bapak Bobby, keluarga Bapak Lilik dan Ibu Patricia, keluarga Grania. Kami berdoa ya Tuhan, urapilah ya Bapa. Kami juga berdoa dan bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang mengurapi saudara kami yang semakin hari semakin baik. Kami mengingat juga Ibu Sri Rompiris yang sekarang ini sedang sakit Tuhan. Kau juga sertai ya Bapa. Bersyukur untuk Erin, untuk Belvan, untuk Dr. Christine, untuk Mbak Christine, Vivian, dan keluarganya. Begitu juga untuk keluarga Pak Fran. Kau sertai Tuhan perjuangan mereka yang sebagian dari mereka sudah mengalami kesembuhan.
dan sedang berproses untuk menjalani kehidupan bersama COVID-19, perjuangan mereka untuk terus sembuh. Tuhan, berkati makanan minuman, khususnya pikiran, dalam pikiran mereka Tuhan, dengan hikmat penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk saudara kami yang lain. Kami berdoa untuk pelayanan gereja, untuk melayani di tengah COVID-19. Kami berdoa untuk GKI yang begitu luar biasa berjibaku untuk melayani. Begitu juga para relawan-relawan, tenaga kesehatan. Tuhan, kami tahu mereka sangat lelah. Kami tahu sekali mereka begitu bergumul di dalam kehidupan mereka saat ini. Memang kami harus mengalami hal yang tidak mudah. Tetapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan Yesus yang terus mengurapi kami semua, khususnya tenaga kesehatan. Tuhan, berikan penghiburan bagi mereka yang harus kehilangan. Dikala mereka juga harus merelakan keluarga mereka untuk melayani Tuhan dan berjuang menyelamatkan banyak jiwa. Beri kekuatan dan hikmat dan penyembuhan. Saat mereka juga sangat mungkin mengalami dan berjuang dengan COVID-19. Begitu juga keluarga yang mendampingi ya Bapa, yang harus juga terkena, bahkan juga mengalami beban-beban mental dan spiritualitas, dan mereka bisa saja keluarga-keluarga ini menjadi lelah. Tuhan, berikanlah kami kasih setiamu, kasihanilah kami ya Tuhan, baharuilah kami ya Bapa, agar bangsa Indonesia dan negara kami ini boleh terus berjuang dan menjadi lebih baik lagi. Di tengah ekonomi saat ini kami berdoa Tuhan, ada banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Ada banyak usaha yang harus berhenti. Banyak pengusaha juga yang harus stres dan lelah dalam mengalami berbagai persoalan ekonomi. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat kasih Tuhan dan kesehatan. Di tengah-tengah kehidupan ini, baiklah kami diberikan kepekaan untuk melihat semua karya Tuhan dan berkat Tuhan. Beri kami ya Tuhan, dan baharuilah kami, hati dan pikiran kami untuk menjadi berkat kepada sesama kami. Sekalipun kami melihat jumlah sedikit, kalau kami mau berbagi, maka itu akan menjadi berkat yang berarti bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang tidak mudah perjalanan hidup kita saat ini. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan keyakinan bahwa kita tidak berjalan sendiri, maka kita akan selalu ada harapan setiap hari. Mintalah kepada Tuhan kekuatan itu dan kepekaan untuk merasakannya. Mari kita saling menghargai, mari kita saling menopang dan saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus semangat. Amin. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan